Pernah nggak sih ngerasain hari yang berat banget di kantor? Terus, hal pertama yang pengen banget kita lakuin itu curhat ke teman. Pasti pernah ya. Tapi tahu nggak, ada sebuah temuan penelitian yang jujur ya agak mengejutkan. Ternyata berbagi cerita soal hari yang buruk di kantor justru bisa bikin kita bangun dengan perasaan lebih capek keesokan harinya. Kedengarannya aneh ya. Harusnya kan berbagi beban itu bikin perasaan jadi lebih ringan. Tapi ternyata di balik niat baik kita buat curhat itu ada sebuah proses psikologis yang lumayan rumit. Yuk kita coba telusuri bareng-bareng kenapa sebuah pelukan hangat dalam bentuk cerita justru bisa bikin badai di dalam diri kita jadi lebih lama. Coba deh kita bayangin, setiap hari kerja yang sulit itu seperti sebuah awan kelabu yang menggantung. Awan ini bisa datang dari mana aja, tapi penelitian ini secara spesifik ngelihat satu sumber badai yang kayaknya cukup umum kita temui. Para peneliti punya istilah kerennya nih, abusive supervision, atau pengawasan kasar. Ini bukan soal kritik yang membangun ya, tapi lebih ke perilaku permusuhan yang terus-terusan. Misalnya kita diremehkan, diabaikan, atau bahkan diteriaki. Nah inilah awan kelabu yang rasanya tuh sangat personal, seolah-olah menggantung tepat di atas kepala kita seharian. Dan masalahnya, awan ini tuh bandel banget. Waktu kita matiin laptop dan pulang, awan itu nggak tinggal di kantor. Dia malah ngikutin kita, masuk ke dalam pikiran kita, dan terus menghantui bahkan waktu kita udah sampai di rumah. Nah, waktu awan itu udah nyangkut di dalam kepala, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata pikiran kita itu bisa ngambil dua jalur yang beda banget loh. Oke, ini dia nih bagian yang menarik banget. Jalur pertama itu kita sebut aja meratapi masalah. Di sini, kita terus-terusan muter ulang kejadian buruk tadi, ngerasain lagi marahnya, sakit hatinya, kayak kaset rusak gitu. Para ilmuwan nyebutnya ruminasi afektif. Nah, jalur kedua adalah mencari jalan keluar. Di sini kita mikirin, gimana caranya ya biar hal ini nggak terjadi lagi? Keduanya sama-sama mikirin masalah, tapi tujuannya beda banget. Tentu aja ya, pas kita lagi bawa pulang awan kelabu ini, kita seringnya nyari sandaran, kita cari teman buat berbagi. Tapi ternyata ada dua jenis pundak yang bisa kita temui. Tipe yang pertama namanya dukungan afektif. Ini tipe temen yang bakal bilang, ih gila sih itu keterlaluan banget, kamu bener kok. Mereka ngasih pelukan, ngevalidasi perasaan kita, dan ikut ngerasain kesedihan kita. Ibaratnya mereka itu rela duduk bareng kita di tengah hujan badai. Tipe kedua, ini namanya dukungan kognitif. Teman yang ini mungkin akan bilang, oke, coba kita lihat dari sisi lain deh. Atau, terus apa yang bisa kita lakuin selanjutnya? Mereka nggak cuma nemenin kita basah-basahan, tapi juga ngebantuin kita mikir gimana caranya bikin payung yang lebih kokoh, atau nyari tempat berteduh. Oke, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Ada awan kelabu dari atasan, ada dua jalur pikiran di kepala kita, dan ada dua tipe teman. Terus, apa yang terjadi waktu ketiganya ketemu? Nah, disinilah letak paradoksnya. Kalau dipikir-pikir secara spontan, kita mungkin mikir dukungan yang penuh empati itu yang paling baik kan? Temen yang ikut ngerasain sedihnya kita pasti bikin kita ngerasa lebih baik. Tapi, bener nggak ya kayak gitu? Dan inilah dia penemuan utamanya. Coba kita lihat alurnya. Waktu kita ngalamin perlakuan buruk, terus kita curhat ke teman yang ngasih dukungan afektif yang cuma berempati. Dukungan itu justru bisa memperkuat jalur meratapi masalah tadi. Validasi emosional itu malah bikin kita makin tenggelam dalam pikiran negatif, membuatnya terus berputar-putar di kepala sepanjang malam. Hasilnya, kita bangun keesokan harinya dengan perasaan yang jauh lebih terkuras, jauh lebih lelah. Inilah mungkin pesan moral dari cerita ini. Empati itu indah, empati itu penting. Tapi terkadang, kehangatan yang cuma ngevalidasi emosi kita tanpa ngebantu kita bergerak maju, justru bikin kita kejebak lebih lama di tengah badai. Itu membuat kita tetap basah kuyup oleh perasaan-perasaan negatif. Jadi ini bukan berarti kita harus berhenti curhat ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke sebuah ajakan untuk merenung. Waktu Anda lagi ngerasa tertekan, coba tanyakan ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Apakah cuma validasi emosional atau bantuan untuk melihat jalan keluar? Dan yang gak kalah penting, saat seorang teman datang kepada Anda dengan awan kelabunya, dukungan seperti apa yang akan Anda tawarkan? Apakah sekedar pelukan hangat atau sekalian sama payungnya?